Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir, dan Engkau selalu terlibat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, waktu ini, pemberitaan firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bisa ketemu kembali, nggak bosan kan? Ya. Nah, di dalam ketika saya pindah ke Jawa Timur, ada orang Jawa punya budaya yang disebut rewang. Betul Bapak Ibu? Ya. Jadi waktu saya pindah kandangan, terus kemudian budaya ketika ada hajatan, ada acara, foto koneksi, ya itu ikut rewang acara tersebut. Ya. Jadi rewang itu bantu ya, bantu terlibat, merasa terlibat di dalam acara tokonya yang punya hajat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang selalu rewang kalau apa yang kita kerjakan, ya. Tuhan yang Bapak Ibu sembah adalah Tuhan yang selalu merewangi, merewangi bener kan? Bantu ya, ngewangi apa yang menjadi kesulitan kita ketika kita punya dalam kehidupan kita, ada sesuatu dalam pergumulan hidup kita, Tuhan akan rewang dalam hidup kita. Amin. Terlibat di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau pakai bahasa istilah teologinya terlalu tinggi ya. Providence of God. Tapi saya coba kontekstualisasi dengan kata rewang ya. Ya. Nah Bapak Ibu, keterlibatan Allah dalam hidup kita itu Dia rindu supaya kita menggenapi rencananya, ya. Bahwa Allah itu terlibat, Allah selalu rewang di dalam kehidupan kita supaya kita berjalan di dalam kehendaknya, berjalan di dalam rencananya. Ketika kita menjalani hidup kita, waktu kita ada di sawah, waktu kita ada kerja, ya, Dia selalu terlibat di dalam hidup kita. Itulah pemeliharaannya Tuhan. Itulah yang Tuhan kerjakan bagi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita akan melihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Sudah ketemu Bapak Ibu? Roma 8 ayat yang ke-28. Oke, kita sudah ketemu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Rasul Paulus memberikan pemahaman kepada kita, memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, di bahwa Rasul Paulus berkata bahwa Bapak Ibu harus tahu sekarang, ya, bahwa Allah, Gusti Yesus, Gusti Allah turut bekerja. Gusti Allah rewang karo
dari Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi dia bekerja di dalam segala sesuatu yang Bapak Ibu kerjakan. Ya. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan sing apik, mendatangkan sing genap di dalam hidup kita. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami apa yang terjadi dalam hidup kita, baik itu sukacita, baik itu duka cita, semuanya itu dikatakan Allah ikut terlibat, Allah ikut bekerja di dalam hidup kita untuk tujuan kebaikan dari Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Dia lakukan itu untuk tujuan yang penting, yaitu bagi mereka, bagi Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, bagi Bapak Ibu yang mencintai Tuhan, bagi Bapak Ibu yang mengiring Yesus, bagi Bapak Ibu yang derek Gusti Yesus, dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pemeliharaan Allah itu sifatnya sempurna. Ini poin yang pertama, bahwa ketika Allah bekerja terlibat di dalam hidup kita, pemeliharaannya itu sempurna. Pemeliharaannya itu gak setengah-setengah, pemeliharaannya itu gak kadang wes Pak Muklas Basri wes tak rewangi asal petuk, wes asal setor muka Gusti Allah langsung melayu. Enggak. Yesus Tuhan kita, waktu dia rewang dalam hidup kita, dia akan tuntaskan sempurna. Dia nggak setengah-setengah. Ya ono si rewang ya teko hanya setor muka. Baru ini potong berambang, hanya 2-3 berambang. Aku ono tamu saya nggak balik lagi, nggak balik lagi guys. Itu hanya apa? Setor muka topis. Tuhan kita, ketika dia rewang dalam hidup kita, tuntas, sempurna, dia tolong hidup kita sampai tuntas, gak setengah-setengah. Itulah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Contohnya, ketika Allah menciptakan alam semesta ini, ya, ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, dia ciptakan tumbuh-tumbuhan, dia ciptakan binatang-binatang di darat, binatang-binatang di laut, kemudian burung-burung di udara. Dia menciptakan sempurna. Ya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 itu dikatakan bahwa ada pernyataan ungkapan dikatakan Allah berkata sungguh amat baik. Artinya ketika Allah bekerja, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia menuntaskan pekerjaannya sempurna. Gono sing cacat-cacat. Dia kerjakan secara sempurna, dia kerjakan secara utuh di dalam kehidupan kita. Sifat yang pertama. Lalu sifat yang kedua, bahwa pemeliharaan Allah atau apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita bertujuan untuk kebaikan kita. Di dalam sebuah pengalaman hidup, tentu ada pahit getire hidup kita. Ada situasi di mana kita mengalami beban berat, di mana kita mengalami duka cita, di mana kita mengalami kesedihan, mengalami masalah, mengalami tantangan
tantangan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan dalam hidup kita, wis soro, uripku soro. Nah, ketika kita mengalami kesulitan, ada tujuan Tuhan bahwa kesulitan itu untuk tujuan kebaikan kita. Kalau kita hidup soro, hidup menderita, Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang membentuk kita memiliki mental yang kuat, mental yang kokoh. Bapak Ibu, saya orang dari kota. 2013 di sini Jawa Timur, ya. Saya sorong Bapak Ibu, ya. Merasakan apa satu hal yang merasakan dalam diri saya, semua yang ada di kota tidak bisa saya nikmati, ya. Saya pindahnya waktu itu ditempatin di kandangan, wis kandangan kecamatan, wis jam 6 wis petang, wis gak ada hiburan nih. Sedangkan di kota kan, kalau di kota itu jam 6 tuh masih ada, masih rono rene, masih pergi kemana gitu. Waduh, ini Tuhan kok aku tempatkan di sini. Akhirnya dari kandangan pindah ke Pare, ada pendingan di Pare. Ya. Ternyata Tuhan ngerti ya, aku gak kuat di kandangan. Lalu ya saya buka apa sama Mbak Ajeng, suruh lainnya di Badek. Aduh, ini ya Badek. Ya, terus aku Tuhan dalam hatiku batin gitu. Wah, sepeda beneran hujan. Ya. Tapi itu dijalani terus akhirnya sama-sama Mbak Ajeng merintis lagi di Pucu, ya. Agak sedikit dekat sedikit juga, ya. Tapi jalanannya gelap juga ya. Ya, tapi puji Tuhan semua dijalani, ya. Dijalani untuk membentuk mental saya, ya. Waktu saya balik ke Bandung, orang-orang Bandung kaget. Ini bukan heraman sinya, piye heraman piye menang wah ini kendel piye ya. Ada proses yang Tuhan kerjakan supaya membentuk. Ketika saya soro, Tuhan membentuk mental saya, Tuhan membentuk kekuatan saya. Sehingga ketika Tuhan membawa saya kembali ke Bandung, saya bukan mental kota yang manja, tetapi dia mental kota yang baja, ya. Yang kuat betul. Ya. 6 tahun di sini adalah sebuah proses sekolah. Dia bilang kemarin tempat bertapa. Ya. Pelayanan di sana bilang, wah kamu di sana itu apa bertapa, sekarang udah turun gunung. Wis sakti beneran. Oke Bapak Ibu, jadi ketika Allah memproses kita, ada tujuan Allah untuk kebaikan kita. Ada tujuan Allah untuk memproses hidup kita menjadi kuat. Ya, kalau ada gesekan, jemaat, aduh, Mbak Siki ngomongnya aduh, sakit hati mau gereja. Nah, jangan ngomong ya. Itu memang Tuhan bentuk, ya. Mbak Siki pakai Tuhan untuk memproses Bapak Ibu Saudara saya, ya. Supaya kita kuat. Gak usah tersinggungan, ya. Gak usah tersinggungan sama sih. Kita harus memiliki mental yang kuat di dalam kehidupan kita.
Amin, Mas Rik. Karena Bapak ya, puji Tuhan. Proses di dalam hidup kita untuk kebaikan dari Bapak Ibu Saudara. Nah, ada sebuah kisah di mana seorang yang bernama Joni Eareckson, pada waktu itu dia masih remaja dan dia suka sekali berenang. Dan suatu waktu dia hendak berenang di sebuah laut. Dia dari batu karang, dia hendak loncat, loncat dari batu karang itu, dan dia nggak tahu kalau air laut itu sedang surut, sehingga ketika dia loncat ke laut tersebut, ya, karena surut jadi dangkal. Ya. Padahal dia biasanya sering loncat di sekitar lautan itu dan tidak apa-apa. Dan saat itu dia loncat dan ketika airnya dangkal, dia tentu akan mengenai dasarnya, dan tulang belakang dia retak, dan dia harus dilarikan ke rumah sakit. Dan ketika itu dia akhirnya mengalami kelumpuhan. Dia harus duduk di kursi roda dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sempat kecewa, dia sempat marah, dan dia sempat ingin bunuh diri. Tetapi lewat proses hidup yang dia jalani, ya, lewat proses yang dia ikuti, yang Tuhan sedang kerjakan, lewat kondisi bias, ya, kondisi yang lumpuh seperti itu, Tuhan tidak memberikan mujizat supaya dia bisa berjalan kembali. Dia tidak mengalami mujizat itu, tapi ketika dia mengalami kesembuhan tapi harus duduk di kursi roda, justru dia dipakai Tuhan untuk membangkitkan banyak orang. Dia bisa dipakai Tuhan memberitakan Injil ke berbagai belahan dunia. Ya. Dalam situasi yang demikian, dia bersyukur. Dia katakan bahwa ada kalanya Allah mengizinkan hal yang Allah benci. Ya. Allah benci kalau kita menderita. Allah benci kalau Bapak Ibu Saudara soro hidup uripe. Allah gak senang kalau Bapak Ibu uripe soro. Tapi kadang Allah izinkan Bapak Ibu mengalami hidup yang soro untuk supaya kita menggenapi rencana Allah. Kalau kita gak dibuat soro, kita ngengkelan deh, Gusti. Tapi Tuhan izinkan kita soro supaya wes kalau udah selesai aku manut deh Gusti, manut aku. Kalau semangat baru Tuhan tuntun supaya kita berjalan dalam rencana Allah. Nah, yang ketiga, bahwa keterlibatan Allah, ya, bertujuan untuk menggenapi rencananya, menggenapi tujuan Allah. Rasul Paulus mengalami berbagai pengalaman-pengalaman yang harus dia lalui, ya, ketika di dalam misi penginjilannya. Rasul Paulus harus mengalami derita, dia harus dianiaya, dia harus mengalami berbagai deraan, dikatakan dia karang kapal, dia harus dicambuk dan harus dipenjara, tetapi dia tahu bahwa itu untuk tujuan Allah, untuk tujuan di mana hidup dia bisa memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan punya tujuan, punya rencana Allah bagi hidup Bapak Ibu Saudara. Dia sedang menyiapkan hidup Bapak Ibu Saudara menjadi emas-emas yang dimurnikan. Kalau emas jatuh di lumpur, akan tetap emas, karena dia bernilai berharga. Demikian juga Bapak Ibu Saudara,
emas itu harus dipoles, emas itu harus dibersihkan, harus dimurnikan supaya kelihatan berkilau. Ya. Kalau misalnya emasnya tertutupi lumpur, nggak kelihatan, nggak ketok, itu emas. Jadi harus dibersihkan, harus dimurnikan supaya ketok emas. Nah, hidup kita harus dikikis, harus diamplas ya, di dalam hidup kita supaya kita kelihatan emas-emas yang berharga dalam hidup kita. Nah, selama hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hal itu ada di dalam kendali Tuhan. Hal itu ada dalam rencana Allah, ada dalam maksud Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan kami sekeluarga berada di Jawa Timur. Ketika saat dan waktunya Tuhan angkat kembali, Tuhan cabut kembali, kembalikan lagi kembali untuk satu tujuan Allah, untuk bekerja maksimal untuk Tuhan dalam proses yang luar biasa, dalam pembentukan yang tidak mengenakan, tapi Tuhan izinkan semuanya itu. Ya. Kalau Pendeta Haji Mbak Ajeng itu tahu ya, waktu saya lagi mumet itu ya ajak sini nggak mau, diajak sini itu lagi dalam pergumulan. Waktu saya datang itu sempat ya saya bilang, Tuhan aku ingin balik lagi lah ke Bandung, gak bertagi gak kerasa nih begini gitu, sorrow itu Tuhan. Tapi Tuhan tutup jalan untuk pulang, gak bisa ngurus KTP aja 1 tahun gak bisa di kandangan, gak bisa tembus. Aku gak punya KTP waktu di kandangan. Akhirnya Tuhan pakai kita di Kampung Pidapare, ditolong sama Pak RT di sini dan bisa. Ya, akhirnya bisa. Dan itu waktu itu saya sudah mulai saya mulai pelayanan di sini. Waktu kandangan tuh masih bergumul itu, masih pengen balik gitu, tapi nggak bisa balik karena ya nggak bisa KTP-nya nggak bisa jadi gitu. Jadi saya nggak punya KTP ya dia penduduk gelap gitu. Ya, mau pindah Bandung nggak bisa, di sana juga nggak bisa karena nggak punya identitas. Tapi Tuhan bekerja, Tuhan izinkan itu untuk proses hidup saya, untuk tujuan Allah, untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan Bapak Ibu, dalam hidup kita Tuhan itu sempurna. Tuhan selalu rela dalam kehidupan kita, dan Dia apa yang Dia kerjakan akan dituntaskan untuk tujuan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati bagi saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sedang Kau kerjakan dalam setiap hidup dari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan, biarlah Kau senantiasa rela dalam hidupnya, terlibat dalam apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Kau menuntut setiap langkah kita untuk kami berjalan di dalam rencana tujuan yang terlibat. Terima kasih Tuhan, memberikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh tetap setia dalam beriringan kami akan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berkati kesehatan bersama, berkati sawah ladang, berkati apa yang dikerjakan, dipikirkan Tuhan, buat berhasil. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap kami yang ada di tempat. Nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Dalam kondisi situasi apapun. Amin. Tuhan, kami percaya Engkau hadir dalam hidup mereka. Engkau memampukan mereka. Engkau menguatkan mereka. Seirama dengan firman-Mu. Seirama dengan surga. Tuhan, ini doa kami. Kami persembahkan mereka kepadamu sebagai korban bakaran yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Diberkatilah iman percaya kita. Amin. Diberkatilah pengharapan kita. Amin. Diberkatilah kasih kita. Amin. Diberkatilah rumah tangga kita. Amin. Diberkatilah anak keturunan kita. Amin. Diberkatilah pekerjaan kita, sawah kita diberkati. Amin. Apa yang kita kerjakan berbuat dibuat Allah berhasil dan Haleluya. jalan kita semakin naik bukan Tuhan. Kita akan menjadi kepala bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah yang Roh Kudus turun atas kita mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita. Di dalam nama Yesus, yang percaya sudah menerima berkat Tuhan